Selamat datang di Bema TV Anak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Selamat menonton. Di sebuah hutan lebat yang berada di pinggir danau besar, hiduplah seekor gagak bernama Kuro. Kuro terkenal dengan bulunya yang hitam legam dan kilau matanya yang tajam. Dia sering terbang dari satu pohon ke pohon lain, mencari makanan dan memperhatikan kehidupan di sekitar danau. Angsa putih bernama Shiro. Shiro terkenal dengan kecantikannya. Setiap kali dia berenang di permukaan danau, semua hewan berhenti sejenak untuk mengaguminya. Sayangnya, Shiro sering merasa kesepian. Meski banyak yang mengaguminya, tak banyak yang mau berteman dengannya karena mereka menganggapnya terlalu berbeda dan sulit didekati. Suatu hari, saat Kuro sedang terbang di atas danau, dia melihat Shiro berenang sendirian. Tertarik oleh kesunyian Shiro, Kuro memutuskan untuk mendekatinya. "Hei, ayo kemari." "Shiro, kenapa kau selalu sendirian?" tanya Kuro dengan suara seraknya. Shiro mendongak dan melihat Kuro dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Tak ada yang mau berteman denganku. Mereka menganggap aku berbeda dan sulit didekati," jawab Shiro dengan suara lembutnya. Kuro terdiam sejenak, merenungkan jawaban Shiro. "Aku juga sering merasa sendirian," kata Kuro akhirnya. "Banyak yang takut padaku karena warna buluku dan suaraku yang serak. Mereka menganggap aku pertanda buruk." Shiro tersenyum tipis. "Mungkin kita bisa menjadi teman," katanya. "Kita bisa saling mengisi kesepian kita." Hari-hari berikutnya, Kuro dan Shiro mulai menghabiskan waktu bersama. Mereka bercerita tentang kehidupan masing-masing dan berbagi mimpi serta harapan. Meski terlihat sangat berbeda, mereka menemukan banyak kesamaan di antara mereka. Kuro sering bercerita tentang petualangannya di hutan, sementara Shiro berbagi tentang ketenangan dan keindahan hidup di danau. Suatu hari, datanglah musim gugur. Angin dingin mulai bertiup, dan daun-daun berguguran menutupi permukaan danau. Kuro dan Shiro duduk bersama di tepi danau, mengamati perubahan musim. Tiba-tiba, terdengar suara ribut dari seberang hutan. Kuro segera terbang untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan sekelompok pemburu sedang mendekati danau. Kuro segera kembali ke danau dan memberitahu Shiro, "Kita harus segera pergi dari sini. Para pemburu akan Shiro datang." tahu bahwa Katanya dia tidak bisa dengan nada terbang panik seperti Kuro, "Aku tidak bisa meninggalkan danau secepat itu. Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan cemas. Kuro berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kau bersembunyilah di balik semak-semak di tepi danau. Aku akan terbang rendah dan membuat suara untuk menarik perhatian mereka." Shiro mengikuti saran Kuro dan segera bersembunyi. Kuro, dengan keberaniannya, terbang rendah di dekat para pemburu dan membuat suara keras untuk menarik perhatian mereka. Para pemburu terkejut dan mencoba mengejar Kuro, tetapi Kuro terbang dengan cepat dan lincah, menjauhkan mereka dari danau. Setelah para pemburu pergi, Kuro kembali ke danau. Dia melihat Shiro keluar dari tempat persembunyiannya dengan rasa lega. "Kau sangat berani, Kuro. Terima kasih telah menyelamatkanku," kata Shiro dengan penuh rasa syukur. "Kita adalah teman. Kita harus saling menjaga," jawab Kuro dengan senyum di wajahnya. Sejak hari itu, persahabatan Kuro dan Shiro semakin erat. Mereka belajar untuk saling melindungi dan menghargai perbedaan masing-masing. Meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka menemukan keindahan dalam persahabatan mereka. Dan di danau yang tenang itu, Kuro dan Shiro menjadi simbol persahabatan sejati yang mampu melampaui perbedaan dan membawa kebahagiaan satu sama lain. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Semoga teman di rumah suka dan dapat belajar kisah inspiratif dari cerita angsa dan gagak supaya pertemuan menjadi lebih indah. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like dan komennya. Sampai jumpa, bye-bye.